Bismillahirrahmanirrahim. Kalam artinya berfirman. Sifat kalam di Allah berarti Allah berfirman. Berfirmannya Allah tidak berhenti, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Adapun memahami kalam Allah yang tanpa suara dan tanpa huruf seperti malaikat Jibril dan malaikat lainnya adalah pengertian langsung yang diberikan Allah kepada mereka secara khusus tanpa melalui suara dan huruf, juga tanpa alat-alat komunikasi lain. Dapat diambil contoh seperti halnya bisikan hati, sanubari, rohani untuk mengatakan sesuatu atau memerintahkan kepada seluruh anggota badan tanpa melalui suara atau huruf, tapi seluruh anggota tubuh mengerti akan perintah itu. Namun tidak berarti firman Allah seperti bisikan hati tadi, sebab kalamullah mukhalafah hanya perbandingan seperti itu, juga tidak seperti isyarah atau anggukan kepala. Adapun Al-Quran yang berhuruf dan dapat dilafadkan itu adalah kalam Allah yang sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Disebutnya dalam kalam dal yang sudah berhuruf dan dapat dilafadkan dengan lisan. Adapun yang tidak berhuruf dan tidak bersuara disebut kalam madlul yang ditunjukkan, sedangkan dalam dal adalah yang menunjukkan, maka antara dal dan madlul itu sama isinya, yakni kalam madlul disamakan artinya dan ditulis oleh kalam di atas Lauhil Mahfuz. Ta'aluk sifat kalam mempunyai 3 hubungan. 1. Ta'aluk ifadah, kegunaan, yaitu kegunaan sifat kalam adalah dilalah, petunjuk, artinya Allah memberi petunjuk kepada makhluknya dengan firman-Nya. 2. Ta'aluk ta'diyah, sasaran, yaitu sasaran sifat kalam adalah seluruh asya, baik wajib, mustahil atau mungkin wujud, yakni seluruh difirmankan oleh Allah. 3. Ta'aluk tarotib, tingkatan. A. Tanjiji kodim, yakni firman Allah selain amar dan nahi yang tidak ada permulaan. 2. Soluhi kodim, yakni kemampuan Allah untuk memerintah dan melarang sebelum makhluk berada atau sebelum perintah dan larang tersebut disampaikan. Tanjiji hadis, yakni firman Allah yang berisikan perintah dan larangan setelah ada di yang diperintahkan atau yang dilarangnya. Di sifat kalam sebagaimana wajib diitikadkan bahwa Allah berfirman, maka wajib diitikadkan pula sebaliknya, yaitu mustahil Allah tidak berfirman. Gambaran tersebut: 1. Sama sekali Allah tidak pernah berfirman. 2. Allah berfirman dengan ada awal atau akhir. 3. Firman Allah bersuara atau berhuruf dan seperti alat komunikasi lain. 4. Allah berfirman tidak mukhalafah. 5. Kalam Allah tidak wahdaniyat. Semua gambaran di atas adalah mustahil adanya di zat Allah. Dalil adanya sifat kalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 54. Wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Ayat ini bukan berarti menunjukkan kalam Allah bersuara, tapi Nabi Musa telinganya dibuka hijab penghalang sehingga dia dapat mendengar kalam madlul yang mukhalafah yang isinya kalam ayat selanjutnya. Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa qad akhrajtukum min ardi misran biyadin syadidatin fa'budni wa la ta'budu ghairi. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Kami telah mengeluarkan dari tanah Mesir dari kekuasaan yang kuat, maka sembahlah aku. Pandangan hukum syara terhadap sifat kalam. Hukum syara mewajibkan kepada seluruh mukallaf agar mengitikadkan bahwa Allah mempunyai sifat kalam dengan garansi sah imannya dan mendapat pahala bagi orang yang mengitikadkan, dan tidak sah imannya serta akan disiksa bagi orang yang tidak mengitikadkan. Asy'ariyah, Allah dan Rasulnya membenarkan pendapat akal bahwa Allah mempunyai sifat kalam, juga telah memberi petunjuk di dalam Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran, yaitu yang ditulis di Lauhil Mahfuz, antara lain: 1. Daftar akan ditakdirkan, daftar takdir. 2. Daftar kalam Allah yang
menjadi pedoman berikut perintah dan larangan. 3. Daftar amal. Takdir yang berkaitan dengan jin dan manusia pasti berkaitan dengan dilalah, petunjuk mengenai perintah dan larangan, sehingga tidak ada takdir tanjiji hadis kudrat yang kosong dari siratal mustaqim, jalan untuk beribadah. Maka dari itu erat sekali hubungannya antara kalam Allah dengan tanjiji hadis kudrat, sehingga proses turunnya Al-Quran, asbabun nuzul Al-Quran dari Baitul Izzah dan langit di langit keempat yang telah dibukukan dan ditulis oleh malaikat kiramal katibin. Al-Quran diturunkan ke dunia melalui atau bersamaan dengan kejadian-kejadian manusia di zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga memakan waktu 23 tahun lamanya karena disesuaikan dengan takdir agar menjadi pedoman sampai hari kiamat. Sehingga tidak ada kejadian di mana setelah Nabi Muhammad SAW yang tidak masuk ke dalam hukum Al-Quran, baik masalah ubudiyah, muamalah, jinayah, ataupun munakahah, yaitu peribadahan, perekonomian, tata negara, perkawinan, atau hukum-hukum dalam seperti teknologi dan sebagainya, astronomi dan sebagainya, semua termasuk dan tercermin dalam Al-Quran. Dengan tidak sekaligusnya penurunan Al-Quran sebagaimana kitab-kitab yang lain, tetapi dengan cara kondisi dengan berbagai peristiwa selama 23 tahun, maka Al-Quran disebut pedoman bagi seluruh umat manusia dan jin sampai hari kiamat. Ayat Al-Quran yang pertama diturunkan sewaktu Nabi di Gua Hira pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriyah, ketika usia Nabi 40 tahun, ialah surat Al-A'laq ayat 1 sampai dengan 7 ayat. Yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu hikmatku dan telah kuridoi Islam itu jadi agamamu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak akan ada kejadian atau situasi setelah turun wahyu dan tidak dapat dilayani dengan Al-Quran maupun dengan Al-Hadis. Menurut perhitungan Ibnu Abbas di dalam tafsirnya, isi Al-Quran itu adalah 1.000 ayat perintah, 2, 1.000 ayat larangan, 3, 1.000 ayat ancaman, 4, 1.000 ayat perjanjian, 5, 1.000 ayat pemberitahuan kejadian-kejadian, 6, 1.000 ayat kisah-kisah, 7, 500 ayat penjelasan haram dan halal, 8, 100 ayat nasah dan mansuh, 9, 60 ayat berisikan dzikir, doa, tahmid, tasbih dan istighfar. Maka jumlah semuanya 6.666 ayat. Semua ayat Al-Quran adalah qat'i, pasti benar dan tepat, yang merupakan dalil izmali ilmu usul fikih oleh para mujtahid. Maka ada yang menjadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah, seperti firman Allah, aqimus salat wa atuz zakat. Artinya kamu sekalian harus mendirikan salat dan membayar zakat. Para mujtahid mengelola ayat tersebut karena kalimat pada ayat tersebut merupakan amar mutlak, maka hukumnya menjadi wajib. Dalam firman Allah surat Bani Israil ayat 78, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Oleh para mujtahid disebutkan karena perintah amar itu diulang, maka hukumnya menjadi mubah, boleh saja. Karena yang mengolah dan cara mengolahnya berbeda-beda, maka sering terdapat ikhtilaf, perbedaan pendapat. Hal itu tidak menjadi apa-apa karena hukum fikih adalah dhoni, persangkaan, tetapi dengan dalil qat'i hanya Allah lah yang maha tahu atas kebenaran pendapat para mujtahid. Walaupun demikian tetap dijamin kebenarannya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man istahada fa asaba falahu ajrani wa man istahada fa akhtaha falahu ajrun wahidun.
Siapa yang beristihad lalu tepat sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah, maka baginya 2 pahala. Dan barang siapa yang beristihad lalu tidak tepat, tidak sesuai dengan yang dimaksud Allah, maka dia mendapat 1 pahala. Jaminan ini diperuntukkan bagi para mujtahid yang memenuhi syarat. Sedang bagi para mujtahid yang tidak memenuhi syarat diancam dengan hadis Rasulullah SAW, apatudin salah satun faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun. Rusak agama ada 3 golongan. 1, ahli fikih, orang yang mengetahui tentang hukum-hukum fikih yang berbuat dosa murka. 2, pemimpin yang berbuat aniaya, tidak berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. 3, mujtahid yang bodoh. Bagi orang yang alim yang sampai pada tingkat mujtahid, haram baginya mengikuti pendapat mujtahid lain. Dan bagi kita yang belum sampai pada peringkat mujtahid, wajib mengikuti pendapat para mujtahid yang dipercaya oleh pribadinya masing-masing. Pandangan hukum syara terhadap Al-Quran, hukum syara mewajibkan kepada seluruh mukallaf agar mengimankan, mensyahadatkan Al-Quran dan berpedoman kepadanya, sehingga tidak sah imannya kepada Allah. Dan bila tidak mengimankan Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, antuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa bil qadir khairi wa syarri minallahi ta'ala. Yang disebut iman adalah percaya kepada Allah, para malaikat, seluruh kitab termasuk Al-Quran, Rasulnya, dan kepada takdir, ketentuan Allah yang baik atau buruk. Maka termasuk murtad orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup dan kehidupan bagi seluruh jin dan manusia. Begitu pula halnya orang yang mengimankan sebagai Al-Quran, maka dipandang kafir Arabi, kafir yang harus diperangi oleh orang atau golongan yang berusaha untuk menghapus atau menghilangkan Al-Quran. Syarat juga menganjurkan kepada seluruh mukminin agar mewiridkan, membiasakan membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak atau orang dewasa yang belum bisa membaca Al-Quran berikut tajwid dan makhrajnya dengan sempurna. Hukum syara juga melarang memperolok. 1, memperolok Al-Quran. 2, menghina Al-Quran. 3, membaca tanpa memakai tajwid dan makhraj yang sempurna. 4, menyimpan dan membacanya di tempat yang hina. 5, mencoreng-coreng tulisan Al-Quran dengan najis. 6, mensalahgunakan Al-Quran. 7, juga dilarang melupakan setelah menghafalnya. 8, bagi yang junub haram membacanya. Adapun kalam Allah yang disampaikan kepada Rasulnya dengan tidak melalui Baitul Izzah dinamakan hadis qudsi yang sah dipakai pedoman tanpa tidak menjadi ibadah membacanya. Kalam Allah, kalam Lauhil Mahfud, malaikat Jibril, Baitul Izzah, Sama'ud Dunya, malaikat Jibril, Kanjeng Nabi Muhammad, sahabat, Al-Quran, ayat kalam dal, ayat kalam madlul. Mudah-mudahan manfaat. Allah menurunkan Alkitab, kitabnya ada jumlahnya 104 kitab. Masya Allah.